Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan diskusi pada minggu yang lalu, hari ini kita akan melanjutkan pada materi Din wa Daulah, relasi agama dan negara, yang memuat beberapa ragam pendapat dan kontekstualisasinya di Indonesia. Langsung saja, untuk menyingkat durasi waktu, saya akan menyampaikan beberapa hal pokok dalam tema kali ini. Untuk memahami relasi antara ad-din wa daulah, agama dan negara dalam Islam, kita terlebih dahulu melihat dari sisi historis pada masa kontemporer, terutama sejak berakhirnya dinasti Utsmani pada tahun 1924. Praktek kenegaraan di lingkungan umat Islam banyak dipengaruhi oleh praktek kenegaraan Barat. Jadi umat Islam sudah terpisah menjadi banyak sekali negara-negara bangsa atau konsep nation state yang masing-masing memiliki batas wilayah tertentu. Ada teritorial yang membatasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kalau pada masa klasik dan pertengahan itu tidak ada perdebatan tentang apakah umat Islam harus melaksanakan penggabungan atau pengintegrasian ad-din wa daulah ataukah pemisahan. Kemudian pada diskusi kali ini, karena isu ini menjadi salah satu isu penting dalam fikih siasah kontemporer, isu ini cukup diperdebatkan sampai hari ini. Setidaknya ada 3 pendapat yang mewakili pandangan relasi antara agama dan negara. 3 pendapat tersebut, yang pertama ada dari kelompok konservatif atau revivalisme. Mungkin juga nanti yang tergolong dalam kelompok ini adalah neo-revivalisme yang berpandangan formalistik. Yang kedua, kelompok liberal yang berpandangan sekuler. Yang ketiga, kelompok modernis yang berpandangan substansialis. Jadi mengenai relasi antara agama dan negara ini, ada 3 pandangan ini. Pandangan yang formalistik, pandangan yang sekuler, dan pandangan yang substansialis. Baik, masuk dalam ciri masing-masing pandangan ini. Yang pertama, pandangan formalistik itu memiliki ciri atau karakter yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Tokohnya di antara lain adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan Said Hawa. 3 tokoh ini dikenal juga sebagai pembentuk atau founding fathers-nya dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Kelompok kedua yaitu paradigma sekularistik yang mengatakan Islam tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan negara. Karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Pandangan ini diwakili oleh tokoh diantaranya adalah Ali Abdul Razik dan Toha Hussein. Sedangkan pandangan yang terakhir, yang ketiga, adalah substansialistik atau simbolistik yang berpendapat bahwa Islam itu memang tidak mencakup segala-galanya sebagaimana pandangan yang pertama tadi, tetapi Islam memberikan prinsip atau seperangkat tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara.
Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan mengenai prinsip-prinsip atau tata nilai dalam bernegara. Tokoh yang masuk dalam kategori kelompok ini adalah Muhammad Abduh dan Hussein Haikal. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pandangan formalistik, pandangan yang menggabungkan antara agama dan negara. Dalam pandangan ini ada satu kaidah doktrin yang berbunyi al-Islam wa ad-din wa daulah. Islam adalah agama sekaligus negara. Implikasi dari hubungan ini antara agama dan negara, antara aspek ritual dan politik itu erat kaitannya, bahkan tidak bisa dipisahkan. Jadi serba melingkupi begitu. Paradigma formalistik ini atau pandangan formalistik ini memandang agama Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan sangat lengkap, meliputi tidak hanya tuntunan moral tetapi juga petunjuk mengenai segala aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karenanya, untuk pemulihan kejayaan Islam atau kemakmuran Islam, umat Islam harus kembali kepada agamanya yang sempurna dan mencontoh pola kehidupan Rasulullah SAW dan umat Islam generasi pertama, serta tidak perlu atau bahkan jangan meniru pola sistem politik, ekonomi atau sosial dari Barat. Jadi ini kelompok formalistik ini termasuk kelompok yang anti dengan Barat, begitu. Deklarasi tentang perlunya kembali kepada ajaran fundamental Islam dengan target khilafah Islamiyah atau mendirikan negara Islam dengan patron Nabi dan Khulafaur Rasyidin ini dirintis oleh Hasan al-Banna, Said Qutb, Said Hawa. Dan ketiga tokoh ini adalah salah satu tokoh penting di dalam Ikhwanul Muslimin, gerakan Ikhwan yang ada di Mesir. Hasan al-Banna merupakan pendiri gerakan Ikhwan yang menjelaskan salah satu misi gerakannya adalah mendirikan negara Islam. Mendirikan negara Islam ini bagi al-Banna seperti fardu kifayah begitu ya. Karena al-Banna juga memperingatkan kaum muslim bahwa sepanjang negara Islam itu belum ada, maka setiap muslim berdosa dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah karena kegagalan dan kelalaian mereka untuk mendirikan negara Islam. Jadi ini salah satu dasar dari argumen bahwasanya agama dan negara itu menjadi satu, formalistik, integrated begitu ya, terintegrasikan, menyatu. Paradigma formalistik ini atau integralistik itu menemukan momentumnya pada sosok Said Qutb yang terkenal sebagai ideolog paling militan Ikhwanul Muslimin. Nah, Said Qutb ini membagi masyarakat dalam dua kategori. Yang pertama masyarakat yang betul-betul beriman, dan yang kedua adalah masyarakat jahiliyah. Bagi Said Qutb, realitas kehidupan modernitas ini merupakan fenomena kejahilian. Jadi itu harus ditolak, harus ditentang begitu. Berpijak pada keyakinan tersebut, Qutb menyerukan didirikan sebuah pemerintahan Islam yang berada di bawah satu pemerintahan supranasional. Supranasional ini
merupakan kekuasaan politik yang multinasional yang tidak mampu dibatasi oleh teritorial wilayah begitu. Jadi mencakup banyak sekali negara dengan sistem sentralisasi kekuasaan. Jadi nanti ada negara-negara yang memiliki hierarkis begitu, ada yang di bawah, ada yang di atasnya, dan ada kekuasaan yang paling tinggi. Dan tidak mengenal batas-batas kebangsaan. Menarik sekali pandangan dari kutub ini. Namun dalam konsepnya negara Islam memang dijamin kebebasan persamaan hak bagi golongan non-muslim antara muslim dan non-muslim, tetapi hak untuk menjadi kepala negara bagi menurut Said Kutub ini merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh orang Islam saja. Pandangan formalistik ini tentu akan problematik jika diterapkan di negara-negara yang masyarakatnya plural dalam agama, juga plural dalam kebangsaan. Tentu akan problematik ini. Pandangan formalistik terhadap Islam sebagaimana diungkapkan di atas yang kita bahas tadi memiliki beberapa implikasi atau dampak. Salah satu di antaranya adalah pandangan itu telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang literal, yang tekstual begitu, yang hanya menekankan dimensi luarnya. Dan kecenderungan ini telah dikembangkan sedemikian jauh sehingga terabaikan dimensi kontekstualnya. Dan dalam interior dari prinsip-prinsip Islam. Jadi konsep ini dianggap tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Lebih kaku begitu ya. Dan kecenderungannya eksklusif. Tidak mampu menyesuaikan konteks dan perubahan zaman. Baik, paradigma yang kedua adalah paradigma sekularistik. Ini berkebalikan dengan paradigma yang pertama tadi, paradigma formalistik. Jadi ini kebalikannya. Kalau paradigma sekularistik ini diwakili, salah satu tokohnya adalah Ali Abdul Razik, yang menjelaskan pandangannya dengan beberapa prinsip. Yang pertama, tidak ada sistem khilafah dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut Abdul Razik, khilafah merupakan kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi. Abdul Razik tidak menolak penegakan sistem pemerintahan untuk menjalankan syiar agama demi kemaslahatan umum. Hal itu memang sangat diperlukan, namun bentuknya tidak harus sistem khilafah ansih. Jadi tokoh yang menolak model negara agama adalah Ali Abdul Razik ini. Yang kedua, gagasannya Nabi Muhammad adalah seorang rasul, bukan penguasa negara. Abdul Razik mengamati jika rasul telah meletakkan asas-asas sistem politik atau mensyariatkan peletakan asas-asas politik, lalu mengapa pemerintahan beliau tidak didapati rukun-rukun daulah atau pilar-pilar pemerintahan? Jadi pengamatan Ali Abdul Razik ini atau
sanggahan Ali Abdul Razik ini terhadap argumen dari bahwasanya Nabi merupakan pemimpin agama dan politik itu tidak dibenarkan oleh Ali Abdul Razik ini ya. Lebih jauh, Ali Abdul Razik ini memperkuat dalil Al-Quran bahwa Nabi tidak memiliki urusan dengan kekuasaan politik. Ayat-ayat Al-Quran mendedahkan bahwasanya pekerjaan Nabi adalah pekerjaan langit atau samawi. Jadi segala tindak tanduk Nabi menurut Ali Abdul Razik adalah berdasarkan wahyu, termasuk ketika mengatur, memimpin masyarakat Madinah, itu adalah berdasarkan wahyu. Maka hal itu sama sekali tidak terlampaui oleh batas-batas kekuasaan. Jadi Nabi merupakan seorang pemimpin agama yang tidak terlampaui oleh batas-batas kekuasaan. Yang ketiga, pandangan Ali Abdul Razik yang terakhir atau pandangan dari paradigma sekularistik yang terakhir adalah sistem politik Islam diserahkan pada akal manusia. Jadi Ali Abdul Razik ini mempercayai penuh pada kekuatan akal dalam hal politik atau mengatur antar sesama manusia, antar sesama umat. Dengan menelusuri argumen-argumen Abdul Razik sejauh ini bahwa sistem khilafah bukan model pemerintahan dalam Islam atau Rasul, hanya berfungsi sebagai penyampai risalah. Jadi Rasul itu sebagai penyampai risalah, sebagai penyampai wahyu begitu, bukan penguasa negara. Ketika ditanya bagaimana bentuk pemerintahan dalam Islam, dalam perspektif Abdul Razik, persoalan politik atau pemerintahan merupakan salah satu tujuan duniawi yang diserahkan Allah kepada akal manusia. Allah mengizinkan manusia mengurus sesuai petunjuk akal, ilmu pengetahuan, kepentingan, dan orientasi mereka. Maka kebijaksanaan Allah ini dimaksudkan agar manusia tetap berada dalam keanekaragaman. Sampai pada titik ini, Ali Abdul Razik tidak menawarkan sebuah sistem pemerintahan, baik itu model monarki, aristokrasi, oligarki, teokrasi, ataupun demokrasi. Ali Abdul Razik tidak menawarkan model sistem pemerintahan, namun semuanya diserahkan kepada rasio manusia dan sesuai setting sosial masyarakat masing-masing. Sebab setiap komunitas, ruang, waktu memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki lainnya, sehingga solusinya harus unik pula. Baik, pandangan yang terakhir adalah mengenai pandangan substansialistik. Pandangan yang terakhir ini yang membedakan dengan pandangan sekularistik. Kalau sekularistik tadi murni pada kekuatan akal dalam mengurus kehidupan bersama, politik atau negara, paradigma substansialistik ini perbedaannya mereka masih mengacu pada Al-Quran, karena Al-Quran memiliki nilai atau tata etika, prinsip mengenai kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem pemerintahan. Salah satu tokohnya nanti di sini adalah Muhammad Abduh dan Hussein Haikal, tapi di sini pendapat-pendapat Abduh yang kita sampaikan, kita muat begitu.
Dalam perspektif Muhammad Abduh, hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan, tetapi betul-betul bersifat keduniawian. Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini menurut Abduh harus dibangun atas dasar prinsip kebebasan, hurriyah, demokrasi atau syuro, konstitusi konun yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan tersebut. Jadi Abduh juga mencoba untuk mencari padanan apa yang ada dalam konsep barat, politik barat dengan siasah, fikih siasah. Jadi misalnya prinsip kebebasan hurriyah itu, hurriyah ada di dalam Islam, kebebasan atau freedom itu ada di dalam konsep barat, demokrasi ala barat, kemudian syuro ala Islam itu juga menurut Abduh ini ada kesesuaian, ada padanan-padanan baik dari barat maupun Islam. Abduh ini berupaya untuk merekonsiliasi antara gagasan Islam dan barat. Abduh misalnya mengusulkan bahwa maslahah interest dalam pemikiran Islam itu sesuai dengan manfaat atau utility dalam pemikiran barat. Demikian juga mempersamakan syuro dengan demokrasi, ijma' dengan konsensus, dan Abduh meyakini bahwa hubungan Islam dengan dunia modern sebagai persoalan krusial yang harus dihadapi oleh masyarakat muslim. Jadi Abduh cukup meyakini doktrin Islam itu mencakup prinsip-prinsip tentang kehidupan sosial dan politik. Namun ia menolak jika sistem pemerintahan itu harus berbentuk negara Islam atau khilafah Islamiyah dengan kembali kepada tipe era klasik. Jadi Abduh ini menolak bentuk formalistik negara Islam, termasuk Abduh ini menolak pandangan yang pertama tadi, gagasan mengenai formalistik antara agama dan negara, penyatuan model negara Islam atau khilafah Islamiyah. Namun bagi Abduh, persoalan bentuk pemerintahan dalam Islam sepenuhnya diserahkan pada penalaran umat Islam, walaupun harus tetap mengaplikasikan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, kerukunan, perdamaian, dan egalitarianisme atau persamaan begitu. Pandangan ini titik tekannya adalah Islam tidak memberikan petunjuk langsung secara rinci sebagaimana yang diyakini oleh kelompok pertama, kelompok yang formalistik. Namun kehidupan sosial politik Islam hanya meniupkan spirit keimanan kepada Tuhan yang diikuti prinsip-prinsip dasar yang berupa persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Jadi kelompok ini tetap mengacu kepada nilai-nilai yang ada di dalam Islam, namun tetap menolak jika bentuk Islam itu diformalkan menjadi sebuah negara Islam. Jadi baik, secara ringkas dapat kita ambil kesimpulan dalam pandangan yang ketiga ini, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis bagi kelompok substansialis ini itu tidaklah penting, karena bagi kelompok substansialis ini yang terpenting adalah negara menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar agama. Tadi ada hurriyah, ada egalitarianisme, ada persaudaraan atau ukhuwah. Itulah prinsip-prinsip atau ada keadilan
Itulah prinsip yang harus diwujudkan oleh negara. Uh, Jika demikian halnya, maka tidak ada alasan teologis, religius menolak gagasan-gagasan politik mengenai kedaulatan rakyat, negara bangsa, dan prinsip-prinsip umum teori politik modern lainnya. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada alasan yang kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi yang bertentangan dengan politik modern. Karena antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai politik modern ada titik persinggungan, ada titik kesesuaian. Dalam konteks klasik, prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan, partisipasi, musyawarah telah dicontohkan sangat indah dalam kepemimpinan Rasul. Baik dari ketiga pandangan itu, jika kita tarik ke konteks Indonesia, maka dalam konsep sistem ketatanegaraan maupun realitas pada saat ini, hubungan antara agama dan negara di Indonesia tetap dalam bentuk yang ketiga, yaitu substansialis tadi, simbiotik, atau hubungan persinggungan antara agama dan negara, yang berarti tidak sepenuhnya terintegrasi atau menyatu dan tidak pula sepenuhnya terpisah atau sekuler begitu. Dalam hubungan semacam ini terdapat aspek-aspek keagamaan yang masuk dalam negara dan ada pula aspek-aspek kenegaraan yang masuk dalam legitimasi agama. Oleh karena itu, seringkali dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Negara Indonesia adalah negara yang secara kelembagaan berbentuk sekuler, tetapi secara filosofis mengakui eksistensi agama dalam kehidupan bernegara. Secara eksplisit, sebagai bentuk pengakuan negara atas agama di Indonesia itu disebutkan dalam pasal 29 ayat 1, yakni negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam Pancasila juga disebutkan dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari kedua penyebutan ini, sejumlah ahli tata negara seperti Ismail Sunni mengatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mengakui 3 bentuk kedaulatan: kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan. Namun hanya 2 kedaulatan yang diakui resmi dan diwujudkan dalam bentuk lembaga negara, yakni kedaulatan rakyat dalam bentuk DPR itu, kemudian kedaulatan hukum dalam bentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, pengakuan akan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara diwujudkan utama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara, serta adopsi nilai-nilai dan norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik seperti legislasi hukum-hukum agama, seperti kalau ini contohnya seperti undang-undang perkawinan. Itu juga bagian dari eksistensi agama yang diakui dalam kehidupan bernegara. Kemudian nanti ada juga mengenai pengaturan mengenai zakat, kemudian pengaturan haji dan lain sebagainya. Itu juga bentuk dari eksistensi agama yang diakui dalam lembaga negara. Di samping itu, negara juga mengakui eksistensi partai politik dan organisasi massa yang berbaju agama atau berbasis agama. Yang terakhir, jadi sebagai bentuk refleksi perenungan pada materi mengenai relasi antara agama dan negara ini,
Pada masa kontemporer di Indonesia terdapat perkembangan yang menarik dalam orientasi politik warga yang sekaligus menggabungkan antara proses sekuler dan desekularisasi di Indonesia. Di satu sisi terjadi desekularisasi politik dengan munculnya kembali partai-partai agama. Desekularisasi ini berarti bentuk dari kelompok-kelompok Islam yang kategorinya adalah revivalisme atau formalistik, atau tadi yang seperti kita sebutkan di awal, pembagian paradigma atau pandangan mengenai relasi agama dan negara. Desekularisasi ini adalah bagian dari kelompok-kelompok yang formalistik atau revivalis. Dengan munculnya kembali partai-partai agama dan akomodasi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam pengambilan kebijakan publik. Di sisi lain terjadi juga perubahan orientasi politik warga santri misalnya, yang tidak otomatis mendukung partai Islam, tapi justru banyak mendukung partai-partai nasionalis yang lebih cenderung ke sekuler. Jadi inilah konteks di Indonesia, bahwasanya masing-masing pendapat dari tiga pendapat tadi, antara formalistik, antara sekuler, dan antara simbiolis dan atau substansialis, masing-masing dari ketiga pendapat ini memiliki pendukung dan penentang atau pengkritiknya dari kalangan umat Islam. Dan sampai hari ini, ketiga pandangan inilah yang dominan dalam diskursus siasah kontemporer. Baik, mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang muskil atau kurang dipahami, bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Silahkan memberikan pertanyaan atau tanggapan dari materi kali ini di grup e-learning atau WhatsApp sebagai wadah diskusi kita. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan di sesi diskusi.